Inspirasi Indonesia, majalah yang inspirasional, spiritual, motivasional, dan 96.3 RPK FM. Sahabat RPK, terima kasih Anda tetap setia bersama kami di program Ketika Tangan Tuhan Merenda. Masih bersama saya, Humto Jaya Marbun, dan juga ada Mas Sugi dari Majalah Inspirasi. Ada Mbak Kristi juga dan sang ayah Pak Soeharto. Silakan sahabat RPK terus berinteraksi bersama kami. Kirimkan pesan singkat Anda ke 0813 98444. Boleh juga menelpon, kami tunggu di 021 8444. Sepertinya sebelum ke Mas Sugi, ada penelpon yang segera bergabung dengan kita. Iya. Mas Sugi, tadi Pak John di Ragunan dan juga Pak Rianto di Tomang sudah. Terima kasih Pak Rianto ya untuk semangat yang dukungan yang diberikan kepada Mbak Kristi di sini. Baik, kita langsung sapa Pak Beni yang ada di Sunter. Selamat sore, shalom Pak Beni. Shalom, Iya, apa kabar Pak Beni? Selamat tahun baru. Baik-baik, Pak. Ya, silakan dengan Mbak Kristi. Saya mau berbagi pengalaman, Mbak, ya. Silakan Pak Beni. Saya dulu pernah juga kena kejadian tiba-tiba kayak stroke gitu, Pak. Maksudnya dalam arti sudah tidak bisa, tangan kanan mau ini tidak bisa kayak mati gitu loh, kaki juga. Terus saya tiba-tiba saya ingat gitu, Pak. Saya kan dulu pernah punya teman waktu saya kuliah di farmasi di universitas itu, ya kasih tahu saya gitu loh, kayak stroke itu harus satu-satunya jalan harus dengan kayak akupuntur gitu, Pak. Oke. Itu saja Pak. Tapi waktu itu saya nggak percaya sih. Waktu itu masalahnya kan kalau tusuk jarum kan pakai sisa, katanya pakai kayak jampi-jampi apa. Ternyata enggak. Saya betul-betul saya jalani sendiri. Aku pakai akupuntur sembuh, Pak, gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni untuk informasi. Itu saja Pak Beni. Itu aja, tapi dalam arti akupunturnya harus ke rumah sakit, Pak, bukan ke singsa-singsa gitu, enggak. Saya nggak jalan ke singsa, harus ke dokter, ke akupuntur. Itu dengan sendiri nanti bisa sembuh. Banyak saya lihat sendiri waktu itu juga di rumah sakit itu banyak orang yang kena stroke itu dari pakai latihan, pakai apa gitu, terus sembuh gitu, Pak, maksud saya, Pak. Terima kasih Pak Beni untuk informasinya dan juga dukungannya kepada Mbak Kristi. Ya, kembali ke Mbak Kristi ya. Tadi nyambung yang pertanyaan Pak Beni. Kalau Mbak Kristi sendiri untuk terapinya itu pemulihan gimana itu, Mbak? Iya, saya setelah karena dia di Amerika itu terapi stroke itu banyak sekali. Karena dari Amerika itu fokusnya dari Jerman. Jadi bukan Asia. Kalau di Jakarta biasanya akupuntur ya. Cina sama Korea. Tapi di rumah sakit saya, di rumah sakit Cikini adalah ini terapi dari Jerman. Ada seorang terapis yang sudah tua, Pak Seman namanya. Saya udah anggap beliau ayah saya sendiri. Dia menerapi saya tuh dengan otak. Jadi bukan pakai tidak memakai peralatan medis itu ya. Sama sekali, tapi otak. Yang kalau stroke itu kan yang sakit kan otak. Bukan tangannya, bukan syarafnya ya, tapi otak. Jadi gimana caranya supaya otak tuh bisa bekerja lagi seperti dulu. Jadi kalau terapis tuh nggak pernah ngomong. Apapun yang dia lakukan, tangan saya pasti bisa ikutin. Jadi dia bicara dengan otak. Saya berasa banget waktu itu saya belum bisa bicara. Jadi komunikasinya, cuman nggak tahu gimana caranya supaya otak saya bisa kerja, perintah. Sampai sekarang. Jadi dia kalau terapi tuh semua biasanya diem. Kadang-kadang kalau saya pingin cerita, ya cerita aja. Tapi dia konsentrasi ke tangan saya, kaki saya, gitu. Jadi memang konsepnya adalah memerintah otak yang sakit supaya bisa kerja lagi. Oke. Nah, kalau tadi saran dari Pak Beni misalnya soal akupuntur itu sudah pernah dijalani. Nah, kalau saya tanya, kalau misalnya kita terapi khusus kan, kalau terapi kan otak stroke tuh khusus, bukan terapi yang lain. Itu nggak bisa dicampur karena yang sakit kan otak. Jadi kalau kita di terapi kayak sistem Jerman, mungkin
akupuntur lain kan. Tapi kalau kita dicampur, otaknya itu bingung. Jadi nggak boleh. Jadi kalau saya sudah pas yang ini, ya sudah ini saja. Kalau enggak tambah lama sembuhnya. Baik. Progresnya sudah sampai berapa persen sekarang ini? Kata terapis saya mungkin kira-kira 85%. 85%. Keadaan saya seperti ini. Puji Tuhan. Baik, kita ke Bekasi dulu, ada Pak Suharyadi di sana. Pak Suharyadi, selamat sore. Salam Bapak. Selamat sore. Iya, silakan dengan Mbak Kristi. Ya, Mbak Kristi, itu sekali terapis itu di mana, di Cikini berapa? Cikini. Oke. Kalau nggak salah 1 jam 100.000 ya? Iya. 1 jam 100.000 saja. Iya. Ya? Pun kalau misalnya ada yang memang tidak, ini mungkin bisa dibicarakan ke rumah sakit Cikini. Begitu Pak Suharyadi. Sekarang kita mau baca pesan singkat dulu, Mas Sugi silakan. Dari paling atas dulu ya. Dari atas dulu ya. Ini dari Bu Melani. Untuk Bu Kristi bisa terapi pasca stroke di Parapatan Srengseng dengan meruya ilir Kebon Jeruk di PT Adam gratis. Ini nggak tahu terapinya model Jerman, Asia atau yang lain ya. Tapi terima kasih buat masukannya. Ya, ini juga mungkin sebelum kita lanjutkan ke pesan singkat yang lain untuk Pak Suharyadi atau untuk sahabat RPK yang lainnya, ini ada informasi dari Bu Melani ya untuk terapi pasca stroke. Ini di Perapatan Srengseng katanya, kemudian di Meruya Ilir, di Kebun Jeruk di PT Adam gratis katanya. Silakan sahabat RPK, nanti kalau ada kesempatan boleh datang ke sana. Silakan lagi Mas Sugi. Ya, ini dari Ibu Ellen di Ciledug. Keadaan yang Anda alami jangan sampai membuat lupa untuk tetap bersyukur dan tetap semangat dalam menjalani karya dan rencana Tuhan bagimu. Maju terus. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dengan sempurna. Pasti ya, tadi sudah yakin dari sekali. Awal semangat gitu ya Mbak Kristi ya, tetap berkarya. Terima kasih Ibu Ellen di Ciledug. Ini kemudian dari Pak Simon di Matraman ya. Saya juga stroke 11 bulan. Saya juga yakin pasti disembuhkan Tuhan. Tadinya tangan dan kaki kiri nggak bisa bergerak, tapi sekarang sudah bisa jalan lagi. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Simon, dan juga mudah-mudahan melalui kesaksian dari Mbak Kristi pada sore hari ini bisa semakin menguatkan Pak Simon bahwa walaupun sudah mengalami atau menyandang stroke selama 11 bulan, benar-benar yakin, sama yakinnya seperti Mbak Kristi tadi, pasti disembuhkan oleh Tuhan. Baik. Silakan. Mungkin kita sebelum baca pesan yang lain, kita sambung dulu dengan Pak Suharto ini. Dari tadi ini masih belum banyak cakap. Jadi seperti disinggung di awal tadi, Pak Suharto juga pernah ngalamin stroke ya Pak ya. Bapak kejadiannya persisnya kapan itu Pak? Boleh diceritakan Pak Suharto, silakan. Ya, memang kejadiannya pada saat saya persis berusia 60 tahun. Sekarang usia saya sudah hampir 73 tahun. Jadi pada waktu itu dalam keadaan yang sehat, saya mau pergi keluar di kamar mandi, buang air kecil. Tahu-tahu tangan itu bergerak tanpa saya sadar. Taunya adalah bahwa barang-barang di kamar mandi yang dekat tangan kiri saya berantakan. Lalu saya sadar, ini saya kena stroke. Karena saya nggak merasa ini. Karena saya pernah dibilangin kalau kena stroke jangan sampai jatuh. Maka saya langsung jongkok. Kamar mandi saya besar, saya berpikir otak saya masih jernih. Saya harus buka kunci dan sebagainya. Lalu saya jalan sambil jongkok, jalan ke tempat tidur, di kamar tidur. Kemudian saya tiduran, nunggu istri saya, karena istri saya tidak ada di kamar. Dia datang, saya bilang bahwa saya kena stroke. Tapi kata-katanya susah, ya, kagok karena pelo ya. Istrinya bilang, Mas sakit gigi. Saya marah, kan saya nggak punya sakit gigi. Terus saya harus ngapain? Kreatif dong. Panggil itu Mas Hari yang satu kompleks. Jadi saya sempat marah sama kalian. Lalu saya ditelepon dari rumah sakit Cikini, karena saya pengurus rumah sakit. Dia berikan ambulans sana, lalu jemput ambulans. Lalu hari Minggu siang itu saya berada di di UGD. Lalu dokter-dokter pulang dari gereja dipanggilin di situ. Lalu saya dikeroyok beberapa dokter itu
malah diledek sama Prof. Karmel. Pak Harto, jangan mikir negara lah, tenang saja, begitulah kejadiannya. Sehingga saya sembuh. Tapi kemudian saya tanya, kenapa Prof saya? Katanya darah saya terlalu kental. Karena darah saya normal. Maka stroke itu jangan dianggap sama semuanya. Akibatnya beda, sebabnya beda. Saya waktu darah kental, lalu saya diberikan pengencer darah. Pengencer darah rupanya entah kenceran atau gimana, pendarahan saya. Pendarahan. Sampai dioperasi 5 jam perut saya dibuka. Karena di transfusi 5 liter itu tidak nguber. Akhirnya 1 bulan saya berobat di rumah sakit, baik. Lalu Prof. Karmel bilang ke saya, Pak Harto, kita ngadepin Bu Asy Malakama. Kalau saya tidak kasih pengencer nanti kena stroke lagi. Kalau saya kasih pengencer takut pendarahan lagi. Lalu apa Prof? Saya nggak kasih apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Saya punya profesor yang lebih jago. Profesor Yesus. Begitu alam saya. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, saya rawat bener badan saya. Makan saya betul-betul saya perhatikan. Saya juga olahraga normal. Dan saya sampai sekarang, puji Tuhan, bisa baik seperti keadaan sekarang ini. Dan saya masih bisa tiap hari itu jalan kaki 1 jam, jam 5 sampai jam 6 sore, 6 pagi. Karena jam 4 bangun, setengah 5 dengerin Gilbert, renungan Gilbert, ya, lalu saya jogging 1 jam, sore hari Minggu. Nah, kalau dari Mbak Kristi, pernah punya pengalaman ayah yang juga, walaupun memang stroke ringan ya, ada spiritnya yang didapatkan dari Pak Harto? Iya, apalagi sekarang saya lihat bapak saya luar biasa banget. Sampai sekarang 2 tahun ini saya sakit, kemanapun saya bapak ikutin saya, kemanapun kayak gini selalu setiap pagi habis jogging mandi, bangunin saya, terus kami selesai mau ke kantor terapi semua, bapak saya ikut saya sampai pulang kantor langsung jemput di atas. Saya kan di lantai 43 sama bapak, terus jemput juga, terus pulang. Saya butuh kemanapun bapak selalu ikut, karena saya memang saya memang nggak bisa, kedua memang ya bapak memang sangat sayang sama saya. Iya, luar biasa. Nah, aktivitas boleh tambahkan, silakan Pak. Sebenarnya di rumah sebenarnya bukan hanya saya, ibunya juga luar biasa, merawat dia, mandi, masih di tangan dia. Tapi karena ibunya juga lemah karena pernah operasi ANP, jadi juga terbatas, sehingga memang semuanya, dan saya memang sangat sayang sama dia. All out saya lakukan untuk dia. Gitu. Baik, terima kasih Pak Suharto yang juga memberikan kesaksian yang sangat luar biasa sekali ya kepada kita pada sore hari ini. Baik, sahabat RPK, bagi Anda yang masih terus bersama kami, kirimkan pesan singkat Anda, berikan dukungan kepada Mbak Kristi dan juga Pak Suharto dan keluarga yang saat ini masih dalam pemulihan pasca stroke, sahabat RPK. Kirimkan pesan singkat Anda ke 0813 9800444. Telepon kami tunggu di 021 800444. Sukacita.